Sebelumnya telah dibahas tentang cara mengefektifkan pendidikan di rumah oleh orang tua dari perspektif psikologi pendidikan. Selanjutnya akan dibahas tentang dampak yang akan ditimbulkan ketika pendidikan yang diberikan orang tua tidak efektif dan bagaimana pengaruhnya terhadap teman sebaya atau lingkungan sekitar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana efek samping ketika pendidikan yang diberikan oleh orang tua tidak efektif? Tidak efektif bukan berarti tidak mencapai tujuan, tetapi bisa jadi agak terhambat atau tidak 100% tidak ideal. Sebenarnya hal tersebut tidak mengapa, tetapi yang menjadi permasalahan ketika dalam prosesnya itu tidak terjadi evaluasi. Tidak terjadi evaluasi kenapa pembelajaran berjalan tidak efektif. Nah, biasanya efek sampingnya itu adalah bisa dilihat dari outcome atau hasil dari proses pendidikan. Bisa dilihat dari perilaku anak atau pencapaian yang telah diperoleh oleh anak. Misalkan dia anaknya sudah tahu ya berhitung, sudah tahu membaca, tetapi kok perilakunya itu malas-malasan belajar gitu ya. Artinya dia sebenarnya tahu tapi malas kayak gitu. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah pendidikan tidak hanya melulu selalu pada aspek kecerdasan kognitif atau kepintaran, tapi juga perlu adanya proses pendidikan kecerdasan secara psikologis dan spiritual. Artinya, kita mengevaluasi kenapa secara kognitif dia mencapai tetapi tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Kita telusuri tadi di poin pertama, apakah persiapannya yang keliru, apakah tujuannya terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk anak. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kedua orang tuanya, apakah salah satunya saja yang turut berkontribusi dalam pendidikan atau keduanya ini memiliki perbedaan yang ternyata ujung-ujungnya bisa berdampak pada kurang efektifnya proses pembelajaran. Efeknya itu bisa jadi kecil atau bahkan bisa jadi besar, tergantung dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Misalkan, apakah dalam rumah tangga itu ada lagi keluarga besar yang lain yang memiliki proses atau target tujuan pendidikan yang berbeda, atau di luar, lingkungan di luar ya, di masyarakat ya, atau di sekolah. Sehingga evaluasi ini sangat penting. Jangan sampai kita sudah berusaha mendidik tetapi hasilnya itu tidak maksimal disebabkan karena kurangnya evaluasi atau introspeksi diri dalam proses pengajaran pada anak. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh ke teman sebaya atau lingkungan sekitar ketika pendidikan tersebut tidak efektif diberikan oleh orang tuanya? Jika kita merujuk kepada teori Brenner bahwa dalam tumbuh kembang anak itu akan terjadi interaksi timbal balik antara mikrosistem, makrosistem, mesosistem. Di mikrosistemnya itu misalkan orang tua dapat mempengaruhi pendidikan anak ya, respon anak pun juga bisa mempengaruhi kedua orang tuanya. Demikian pula pertemanan itu bisa berpengaruh kepada proses pendidikan anak ya. Artinya apa? Ketika orang tua belum maksimal dalam mendidik anak, kemungkinan besar pengaruh dari teman-teman sebayanya juga dapat mudah masuk dalam proses pembentukan pengetahuan dan pribadi anak. Nah, diharapkan karena jika anak ini masih dalam fase anak-anak, yaitu usia dini ataupun SD, maka pendidikan itu harusnya konsisten. Apa yang diberikan di rumah juga yang diajarkan di sekolah. Makanya proses pemilihan sekolah itu jika bisa memang betul-betul dicari tahu oleh kedua orang tuanya, apakah memang visi misinya itu sama seperti visi misi yang diharapkan oleh kedua orang tuanya ya. Dengan begitu anak-anak akan lebih kuat proses penanaman pendidikannya meskipun teman sebayanya itu mempengaruhinya ya. Apalagi anak-anak itu sebenarnya masih dependensinya ke orang tua itu sangat kuat, jadi orang tua masih sangat mampu untuk memberikan intervensi atau
memfilter apa-apa yang bisa diperoleh anak dari pengaruh teman sebayanya. Nah, demikian pula berbeda dengan jika anaknya remaja, maka kurang efektifnya pendidikan yang diberikan kepada orang tua bisa menjadi salah satu hal di mana anak akan memiliki keputusan untuk memilih pendidikan yang ia anggap tepat untuk dirinya, karena di masa remaja ini anak-anak sudah lebih mandiri untuk mengambil keputusan. Bisa jadi ketika orang tua dalam mendeliver ilmu itu kurang memberikan hubungan yang hangat dengan anak, dan anak ternyata hubungannya jauh lebih hangat dan positif dan pertemanannya, maka bisa jadi remaja ini akan memilih pendidikan untuk pengetahuan yang diberikan oleh teman sebayanya. Apalagi memang di masa remaja teman adalah lingkungan sosial yang penting buat mencari identitas diri mereka. Nah, untuk orang tua yang kurang efektif mendidik anaknya, tentu saja jika ada perilaku-perilaku yang tidak diharapkan muncul pada anaknya jika berinteraksi dengan orang lain, bisa jadi perilaku yang tidak diharapkan itu juga dia bisa memberi dampak negatif pada anak-anak yang dia ajak berinteraksi. Misalkan saja ya, orang tua itu mendidik anaknya agar tidak bermain HP, tetapi orang tuanya sering bermain HP, maka ketika anaknya itu dilarang untuk bermain HP, ia kemungkinan besar akan tidak mengindahkan atau tidak mentaati apa yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga bisa jadi di kesempatan di mana tidak ada orang tuanya, dia akan bermain HP, dan teman-temannya juga akan melihat dia, sehingga teman-temannya juga akan menjadikan pembanding bahwa kenapa temannya bisa bermain HP sedangkan dia tidak. Jadi turut mempersulit orang tua lain untuk mendidik anaknya, disebabkan karena ada anak yang kurang efektif pendidikannya di rumah. Itulah tadi perspektif psikologi pendidikan dari psikolog mengenai pembelajaran efektif di rumah. Keterbatasan pengajaran oleh guru melalui daring bisa saja membuat anak lebih dalam memahami materi yang diajarkan. Peran guru dalam memberikan arahan pembelajaran melalui daring tidak cukup untuk menunjang pembelajaran anak. Maka dari itu, bimbingan orang tua diharapkan mampu membantu anak belajar dengan baik di rumah agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan efektif. Salam Pers Mahasiswa.